Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stasiun Kereta Api Garut, stasiun kebanggaan kita semua, masyarakat Garut, yang saat ini beroperasi melayani kereta api lokal dan kereta api jarak jauh. Stasiun Kereta Api Garut ini adalah hasil jerih payah pemerintah bersama KAI untuk mengaktifkan kembali jalur kereta api nonaktif dari stasiun Cibatu hingga stasiun Garut yang sudah lama nonaktif dari tahun 1980-an dan kembali dioperasikan pada tahun 2022. Kurang lebih sudah 3 tahun stasiun ini beroperasi melayani ribuan penumpang. Dan tentunya ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Garut. Kita bangga punya stasiun ini dan kita bersyukur memiliki kereta api yang kembali datang ke stasiun Garut, membangkitkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan wisatawan yang datang ke tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Garut. Itu adalah salah satu dampak dari reaktivasi jalur kereta api. Dan sekarang kita lihat sudah banyak bermunculan pedagang di depan stasiun yang menandakan dengan adanya kereta api ini mempengaruhi perekonomian bagi mereka. Itulah salah satu fungsi, itulah salah satu manfaat dari reaktivasi jalur kereta api. Nah kawan, di tahun 2025 terdapat wacana reaktivasi dari stasiun Garut untuk melanjutkan menuju stasiun Cikajang. Tentunya ini disambut baik oleh seluruh masyarakat Garut, tetapi ada beberapa pihak yang menolak reaktivasi jalur kereta api dari stasiun Garut hingga stasiun Kajang. Mereka menamainya dengan komunitas masyarakat bantalan rel kereta. Berarti mereka yang tinggal di atas jalur kereta api dari stasiun Garut hingga Cikajang. Padahal itu adalah tanah negara dan jika nanti direaktivasi mau tidak mau harus diserahkan pada negara, dan kereta jika melintas dari Garut hingga Cikajang tentunya akan memiliki banyak manfaat dan dampak luar biasa bagi masyarakat Garut ya. Kenapa masih ada penolakan? Saya penasaran dengan tempat di mana yang terjadi penolakan. Kita akan cari ya, menurut informasinya di daerah Tarogong, kita akan cek. Tapi sebelum itu saya ingin memperlihatkan stasiun Garut. Ini adalah hasil dari reaktivasi dan saya juga akan mengabadikan kereta yang akan datang menuju stasiun Garut. Sebentar lagi ada lokal. Itu adalah kereta yang membawa banyak penumpang sehingga masyarakat bisa menikmati naik kereta api mudahnya, nyamannya, tanpa macet, selamat sampai tujuan. Kita abadikan kereta lokal. Sebentar lagi masuk stasiun Garut. Sekarang ini saya berada di perlintasan stasiun Garut nih ya. Perlintasan ini belum ada palangnya tetapi dijaga ketat oleh Dishub. Kita akan melihat kereta lokal masuk jalur 2 atau jalur 3 nih. Oke, jalur 3 ya. Oke, kereta lokal saat ini masuk stasiun Garut. Ini adalah salah satu kereta yang membawa banyak penumpang dan turun di stasiun Garut. Sebelum tahun 2020 tidak ada momen seperti ini. Tempat ini sebelum tahun 2020 adalah pasar dan sekarang sudah beralih fungsi menjadi stasiun kembali. Masyarakat banyak yang terbantu, masyarakat banyak yang menggunakan jasa layanan transportasi kereta Indonesia ini ya, termasuk lokal. Tuh lihat, penumpangnya banyak yang turun kawan. Teman-teman dapat melihat
Ini adalah bukti bahwasannya jalur kereta api yang telah direaktivasi dari stasiun Cibatu hingga Garut itu berdampak positif bagi masyarakat. Ratusan orang turun dari kereta dan mereka mendapatkan sarana transportasi murah, aman, nyaman, selamat sampai tujuan. Tarifnya sekitar 6.000 sampai 14.000 rupiah untuk kereta lokal. Bayangkan ketika jalur kereta api dari stasiun Garut hingga Cikajang itu kembali dihidupkan. Wow, dampaknya akan sangat luar biasa ya. Jadi kita harus mendukung itu semua kawan. Apalagi ketika kita mendiami tanah negara ya, digunakan untuk kepentingan umum, untuk kepentingan banyak umat, mau tidak mau harus merelakan itu semua ya. Lihat nih, banyak orang yang turun di stasiun Garut dan saya sendiri mendukung untuk melanjutkan reaktivasi dari stasiun Garut hingga Cikajang. Nanti stasiun Cikajang bakal bagus seperti ini. Stasiun Cisurupan, Bayongbong, wow, bakal ada kereta lagi. Kita doakan semoga itu terlaksana. Oke? Tadinya saya mau mengabadikan momen langsiran ya, untuk memperlihatkan bahwasannya kereta hanya sampai ujung dan nanti itu yang akan direaktivasi. Tetapi saya di sini malah terjebak perlintasan nih dan macet. Lokomotif akan kembali mundur menuju stasiun Garut. Nanti kalau direaktivasi sampai Cikajang, tentunya pemberangkatan awal untuk kereta itu dari stasiun Cikajang, bukan dari stasiun Garut lagi kawan. Lokomotif mundur, sudah ada di ujung sana lokomotifnya kawan. Perlintasan juga tanggung kalau dibuka ya. Jadi targetnya memang ada beberapa jalur kereta api nonaktif yang akan direaktivasi oleh Kang Deddy Mulyadi. Salah satunya ya jalur kereta api dari stasiun Garut menuju stasiun Cikajang. Tuh lokomotifnya lewat. Nah kawan, setelah ini kita akan menuju ke daerah Tarogong untuk melihat adanya spanduk penolakan dari masyarakat bantaran rel kereta api Garut Cikajang. Kita akan coba cari ya spanduknya. Oke, ada yang menyapa saya tuh. Dadah-dadah Pak nanti ya di komen YouTube. Nih kawan, sekarang saya sudah berada di bekas perlintasan sebidang jalan pembangunan jalur kereta api nonaktif Garut Cikajang. Di depan saya adalah bekas jalur kereta apinya. Ke kiri itu menuju stasiun kereta api Cikajang, dan ke kanan itu adalah ke stasiun kereta api Garut. Teman-teman dapat melihat motor yang bermunculan dari dalam gang, itu adalah bekas jalur kereta apinya. Di tempat inilah terjadi banyak penolakan dari warga yang menempati bekas jalur kereta api. Penolakannya adalah penolakan reaktivasi. Padahal kita tahu sendiri transportasi kereta api adalah transportasi yang penting. Bisa dilihat sekarang Garut memiliki kereta api makin tambah maju ya. Nah, banner penolakannya berada di seberang sana, jadi saya harus nyebrang. Supaya teman-teman tahu, nanti kita akan coba terbangkan drone sepadat apakah pemukiman yang berada di bantalan rel kereta api nonaktif ini. Kita nyebrang dulu ya.
Nah kawan, di sini ada banner atau baliho tentang penolakan paguyuban warga bantaran rel Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Kelurahan Sukagali menolak reaktivasi PT Kereta Api. Waduh, ada penolakan lagi nih guys. Menurut teman-teman gimana nih? Komentarnya silahkan isi di video saya ini ya. Menurut saya kawan, ini statusnya tanah negara. Jika akan digunakan lagi oleh negara, harusnya warga yang menduduki lahan negara itu harus legowo ya. Sama seperti halnya KDM menertibkan di bantaran sungai yang ada di Bekasi. Karena itu tanah negara ya, apalagi ini mau difungsikan lagi sebagai rel untuk kepentingan bersama. Aduh, rame juga kalau udah kayak gini ya. Langsung saja kita terbangkan drone untuk memperlihatkan pemukiman yang sudah padat di antara jalur kereta api non-aktif dari stasiun Garut hingga Cikajang yang akan direaktivasi oleh Kang Deddy Mulyadi. Oke, kita langsung saja menerbangkan drone-nya. Ini adalah bekas jalur kereta api yang saya tandai dengan panah merah. Bekas jalur kereta apinya lurus ke arah sana. Itu menuju stasiun kereta api Cikajang. Yang jadi jalan itu adalah bekas jalur kereta api. Terlihatlah ya bekas jalur kereta api yang mana. Dan teman-teman juga dapat melihat dengan jelas dari foto udara di sini bahwasannya jalur kereta api dari stasiun Garut hingga Cikajang, lebih tepatnya di Jalan Pembangunan ya, daerah Tarogong, ini sudah padat pemukiman penduduk. Sudah padat pemukiman penduduk, tapi walaupun begitu ini statusnya tanah negara kawan ya. Lingkaran merah itu adalah perlintasan sebidang Jalan Pembangunan tempat tadi saya videokan di awal. Saya menerbangkan drone di sini dan memperlihatkan pada teman-teman begitu padatnya. Tetapi jalur kereta api dari stasiun Garut hingga Cikajang itu hanya padat di daerah sini saja kawan. Dari halte Pamoyanan, Cireungit hingga Cikajang itu tidak terlalu padat sih kalau saya lihat. Ya walaupun begitu, mau tidak mau ya yang namanya tanah negara harus dikembalikan lagi ya, ketika akan difungsikan sebagaimana mestinya, apalagi untuk transportasi kereta api yang akan bermanfaat bukan hanya untuk diri pribadi tapi untuk orang lain. Seperti itu kawan. Nah, di sini saya tunjukkan bekas jalur kereta apinya ke kiri ke Garut dan ke kanan itu ke arah Cikajang. Bekas jalur kereta apinya ya yang jadi jalan itu, dan kanan kirinya sudah padat pemukiman. Tuh, lihat kawan, sudah sepadat ini. Ini saya arahkan ke arah stasiun Garut. Nah, kurang lebih relnya begitu ya. Udah kelihatan lah terinterpretasi mana bekas rel yang jadi gang itu adalah bekas jalur kereta apinya, sedangkan kanan kirinya sudah padat pemukiman gitu. Garut sudah sepadat ini, sudah selayaknya membutuhkan transportasi publik yang bisa mengangkut banyak orang, banyak penumpang. Salah satunya adalah kereta api. Nah, kurang lebih jalurnya seperti inilah kawannya. Kalau salah boleh diralat lah gitu ya. Sudah sepadat ini, bahkan stasiun Garut terlihat dari sini kecil banget tuh di ujung sana. Sok cari sama kawannya, di zoom ketinggal itu gitu ya. Jadi kalau dilihat sudah sepadat ini, nah ini bekas jalur kereta apinya ya kawan. Saya rasa cukup memperlihatkan dari atas bekas jalur kereta api yang sudah padat penduduk ini. Kita doakan semoga reaktivasi jadi dan dapat dilaksanakan secepat mungkin. Saya masyarakat Garut, saya warga Garut, saya mendukung reaktivasi jalur kereta api dari stasiun Garut hingga stasiun Cikajang, karena ini akan berdampak kepada semua orang, bukan hanya pribadi, dan tentunya tanah negara itu tetap tanah negara yang harus digunakan untuk kepentingan bersama. Hatur nuhun, semoga terlaksana. Ada beberapa jalur yang direaktivasi di Jawa Barat, termasuk jalur kereta api dari stasiun Garut hingga Cikajang, karena tanggung banget ya kalau cuman sampai Garut terminusnya. Macet ke Cikajang teh guys, komo di Samarang. Kalau pakai kereta api pasti bakal keren. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.